Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda sehat dan selalu bahagia dalam menjalani hidup ini. Ya. Dan tentu saja malam hari ini saya, Dewa, kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Sehat bersama Kan Edi, yang didukung oleh Hidroksi, segarkan nafasmu, sehatkan hidupmu. Dan Anda juga yang belum follow Instagram atau TikTok Hidroksi, Anda bisa follow di hidroksi.id. Dan Anda juga bisa follow Instagram Indonesia Belajar di Indonesia_belajar.id. Seminar online Sehat Bersama Kan Edi malam hari ini mengangkat tema Waspada Gelombang Ketiga Pandemi Virus COVID-19. Gelombang ketiga pandemi virus COVID-19 diperkirakan bisa saja terjadi di Indonesia, karena gelombang ketiga sudah terjadi di negara-negara lain. Nah, apa saja yang dilakukan agar gelombang ketiga tidak terjadi di Indonesia? Bagaimana kita menghadapi jika gelombang ketiga pandemi virus COVID-19 ini terjadi di Indonesia? Nah, simak pembahasannya bersama Pak Kanedi dan juga ada bintang tamu narasumber yaitu Profesor Dr. Andes Tuman Bambang Sumitro, SUDSC, Guru Besar Biologi Sel dan Molekuler Universitas Brawijaya Malang. Dan sebelum kita bergabung ke Pak Edi dan Prof. Sutiman, bahwa Hidroksi ini mengeluarkan kemasan baru 250 ml, ya. Mohon slide-nya bisa di-share. Ya, ini saya sampaikan di layar, Anda bisa lihat ada 250 ml. Itu harganya Rp200.000 per botol dari harga normal Rp250.000. Jadi silakan Anda yang ingin mendapatkan kemasan hidroksi, kemasan baru 250 ml lebih besar dan tentu saja lebih hemat. Dan ada juga kami menawarkan bundling penjualan. Dengan Anda membeli 6 botol kemasan 250 ml, Anda akan mendapatkan free 1 nebulizer, jadi 1,2 juta, dan free 1 nebulizer. Kalau Anda berminat, silakan Anda hubungi nomor Ibu Endah yang nanti ada di chat, ya, di Zoom group chat, atau Anda bisa kontak Ibu Endah yang ada nomornya di flyer promo seminar online malam hari ini. Baik, saya sapa dulu Pak Edi. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Mas Dewa. Salam sehat selalu buat semuanya. Mohon maaf, saya masih di kantor nih. Belum sempat pulang. Tapi hujan deras juga. Ya, hujan deras di sini. Ya. Mas Dewa, ini topiknya menjadi menarik. Ya. Tadi kalau Mas Dewa bilang mungkin aja kita kena gelombang 3, tapi pemerintah sudah menyatakan pasti kena. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah seberapa siap kita? Ya. Ya, tapi saya yakin yang ikut-ikut di sini yang sudah lama pasti punya persiapan dan tahu keefektivitasannya hidroksi. Ya. Itu Mas Dewa. Oke, ya. Jadi nanti kita akan mencoba update ya, Pak Edi, ya, bagaimana situasi negara lain yang sudah memasuki gelombang ketiga dan sekarang sudah memasuki gelombang ketiga. Dan ada yang sudah gelombang keempat. Keempat malah ya. Nah, itu dia. Bagaimana kita bisa terhindar ya, dari gelombang ketiga, dan pemerintah sudah menyatakan pasti terjadi ya. Jadi kita jangan lengah aja. Terjadi. Pasti bahkan terjadi. Ada satu berita, mungkin Mas Dewa bisa bacakan. Ada satu berita menyatakan bahwa Menkes menyatakan ya bahwa tadinya mengira bahwa dengan vaksinasi yang tinggi kita bisa terhindar dari gelombang 3, gelombang 4 yang parah. Ternyata Singapura yang sudah vaksinasi 86%, 2 kali ya, itu sekarang ini beberapa saat yang lalu sampai 5.000 infeksi hariannya. Sekarang sekitar 2.000-an. Ya, Indonesia bagus sekali. Kita sekarang cuma 4.500. Saya happy untuk ini, tapi kita lihat di negara-negara lain tidak menunjukkan grafik ini akan mereda. Misalnya sekarang berita yang terbaru 2 hari yang lalu, Netherlands Belanda lockdown lagi. Jerman naik lagi. Perkiraan kali ini korbannya Jerman bisa lebih dari 50.000. Di Eropa, Inggris naik lagi, Amerika juga mulai naik lagi, Rusia
juga mulai naik lagi. Tapi ada satu hal yang kita lihat, kita syukuri bahwa semua yang pakai Sinovac relatif lebih aman daripada yang Pfizer, Moderna, dan yang Rusia itu apa tuh nama vaksinnya? Lupa saya. AstraZeneca. Sputnik. Sputnik. Ya, Rusia sendiri yang aneh kan, dia keluarin Sputnik. Ya, jadi beruntung Indonesia banyak juga kita memakai Sinovac ya. Tapi ya kita masih harus lihat lagi. Negara-negara yang kena ini rata-rata karena sedang mengalami musim dingin, ya musim dingin. Ternyata musim dingin itu membuat virusnya jauh lebih aktif. Begitu Mas Dewa. Jadi pesannya ya ke teman-teman, ayo siap-siap. Kalau kita tahu badai pasti datang, sekali lagi saya ingatkan, badainya pasti datang. Sudah siapkah kita? Kalau kita sudah siapkah kita membantu, mengingatkan orang lain supaya siap? Ya kan? Ya. Karena kita nggak bisa hidup sendiri toh. Ya. Mas Dewa, kita harus sekarang membantu orang, membuat orang lain tidak kena COVID, artinya membantu diri kita juga. Kemungkinan kalau orang lain nggak kena COVID, kita juga nggak kena, gitu. Karena saling menulari kan. Ya. Itu Mas Dewa. Oke, Pak Edi. Ini kelihatannya lama sekali Mas Dewa kita kita tidak melakukan Indonesia Belajar bersama. Jadi saya mohon maaf karena saya baru saja tur ke mengunjungi proyek di Ternate dan sebagainya. Setelah pulang kemari kita cukup disibukkan oleh ada satu proyek baru dengan Institut Molekul Indonesia. Nanti kita akan sampaikan kabar gembiranya, Mas Dewa. Banyaklah yang kita ternyata setelah saya ingat-ingat belakangan ini hampir 20 hari mungkin kita nggak ada sesi seminar Indonesia Belajar, tapi banyak hal yang sudah terjadi. Ya, banyak hal yang kita juga mencapai. Sebenarnya persiapan IMI ini sekarang juga adalah salah satu kita melakukan uji klinis untuk menuju ke uji klinis untuk sistem infus kita, tapi itu juga untuk bersiap-siap menghadapi COVID gelombang 3, Mas Dewa. Ya. Oke, jadi ini update dari Pak Edi di negara-negara lain dan bahkan ada beberapa negara yang sudah gelombang keempat ya, ini luar biasa. Kita harus waspada dan kita sapa dulu Pak Edi ya, Pak Profesor Sutiman ya, yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam Prof. Sutiman. Mungkin bisa dibuka kameranya, Prof. Prof. Sutiman ini adalah guru besar Biologi Sel dan Molekuler Universitas Brawijaya Malang. Dan, nah ini dia. Selamat malam, Prof. Sutiman. Ya, semakin sehat dan kalian. Ya. Malam, Prof. Ya. Luar biasa nih, Prof. Sehat ya, Prof ya. Makin seger nih wajahnya, Prof. Oke, baik Prof. Tadi Pak Edi sudah menyampaikan bagaimana negara-negara lain sudah mencapai, bahkan ada beberapa negara yang sudah mengalami gelombang yang keempat ya, dan ada juga ditemukan banyak sekali yang sudah vaksin tapi juga masih kena, terutama di luar vaksin Sinovac ya, dan kebetulan Indonesia juga banyak sekali menggunakan Sinovac selain Pfizer, AstraZeneca, dan yang lainnya. Dan menurut Prof. sendiri nih, Prof. Sutiman, kalau mewaspadai gelombang ketiga pandemi virus COVID-19 kemungkinan bisa terjadi di Indonesia, ini bagaimana pendapat Prof. Sutiman? Ya, sejak awal pandemi, saya itu sebenarnya sudah menyampaikan bahwa virus ini adalah dari jenis RNA. Jadi dia frekuensi mutasinya sangat tinggi. Nah, ini artinya bahwa virus tadi berubah dari waktu ke waktu dengan sangat cepat. Dengan demikian vaksinasi itu akan berpacu dengan virus ini, mutasi virus ini. Ya berpacu itu kalau kalah cepat ya maka gelombang itu akan muncul. Nah, itu sebetulnya
bisa kita lihat dari apa namanya, kalau bisa saya diberi fasilitas sharing, saya akan coba sampaikan tentang apa namanya, bagaimana kita melihat data mutasi itu di seluruh dunia. Oke. Ya. Di co-host ya mungkin ya. Ya. Bu Endah mungkin bisa minta tolong untuk Prof. Sudirman jadikan co-host untuk sharing slide. Udah, Pak. Oke, baik. Sudah, Prof. Oke. Kita bisa melihat di situs ini, namanya Gisaid. Di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah proses mutasi itu diperoleh dari data di Gisaid ini. Di contohnya seperti ini tadi, coba saya lihat tadi. Nah, ini kalau kita lihat tentang apa namanya, ini data Gisaid ini sebuah situs w.gisaid.org. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini semua ya. Dan ini di sini ada istilah tracking varian. Bagaimana ini tracking varian? Bisa dilihat. Ini ada, bisa dibayangkan di Eropa itu ada 1.411.354 sampai hari ini varian yang berhasil dikenali. 1 juta varian. Ya, jadi ini tergantung dari keaktifan tempat. Di Eropa itu banyak penelitinya, banyak laboratoriumnya, sehingga mereka bisa mengenali virus-virus itu sampai lebih dari 1,4 juta varian. Di Amerika Serikat itu dikenali 740.000 varian lebih. Ya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat di mana, di wilayah katakanlah di Cina, itu Jepang itu 80.000, di India itu 68.000 varian. Jadi kita bisa melihat bahwa di daerah-daerah Eropa itu justru variannya paling banyak. Ini adalah apa namanya, situasinya menjadi seperti itu. Turki sendiri ada 49.000 varian. Nah, varian-varian inilah yang sebetulnya membuat virus tadi menjadi berbeda dari waktu ke waktu. Nah, vaksin itu kan dibuat dari virus atau bagian dari virus. Biasanya dia adalah protein yang memiliki kemampuan untuk mengikat angiotensin converting enzyme pada manusia untuk tempat pertama kali virus tadi itu melekat. Ya, itu ternyata di banyak bagian itu justru di protein itu terjadi varian baru gitu ya. Nah, itulah yang kemudian membuat apa namanya, vaksin tadi itu menjadi malahan kalah cepat lah dibandingkan prosesnya. Untuk Fiji aja ada 507 varian, gitu ya. Nah, ini kalau dari sisi relatif varian genom frekuensi, jadi di sini bisa dilihat misalnya di Amerika Selatan, di sini ada 11 negara. Itu mereka mengisolasi dan memasukkan data sekitar 386. Ini kalau ini, jadi Bapak Ibu sekalian sendiri
bisa melihat situasinya seperti itu. Jadi ini data-data yang terkumpul dan ini berjalan terus dari waktu ke waktu, dari detik ke detik. Jadi bagaimana proses perjalanannya diperkirakan karena lalu lintas manusia juga tidak bisa dicegah. Bagaimana proses-proses perjalanan itu bisa menyebabkan terjadinya suatu penyebaran. Kalau digambarkan dalam bentuk filogen itu asal-usul gitu ya. Jadi di sini tuh 20 Oktober 22 ya. Sampai dengan September 2021. Jadi 2020 Oktober sampai 20 September 2021. Nah, ini lihat variannya jadi banyak sekali. Awalnya itu ya cuma satu itu yang dari Wuhan itu. Dari Wuhan, kemudian muncul varian-varian baru dan ini menunjukkan hubungan kekeluargaan mereka. Jadi mereka berasal dari mana gitu ya. Rata-rata sekarang ini sudah ini setiap titik ini ada anunya nih. Ada menyebutkan sebetulnya siapa saja mutasinya di mana dan sebagainya bisa dilihat di sini. Dengan demikian mengatasi ini sebetulnya tidak bisa terfokus pada vaksin. Banyak hal yang harus bisa dilakukan, terutama ketika yang paling bagus adalah memang mencegah penyebaran itu. Bagaimana virus tadi itu bisa menjadi inaktif. Nah, kita beruntung di daerah tropika itu kita memiliki sinar UV yang cukup ya. Sinar UV yang cukup yang membuat kita itu menjadi lebih sedikit virusnya karena sinar ultraviolet tadi itu bisa menginaktifkan virus-virus tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, misalnya di sini saya juga sudah mempublikasikan hasil riset dengan menggunakan hampir data seluruh dunia dengan data seluruh dunia itu yang kita publish di sebuah jurnal soft computing, sebuah jurnal dengan high index di atas 150, sekarang mungkin 160-an high indexnya. Jadi dia merupakan sebuah, ini bisa dilihat ya, bisa ya Pak Dewa, bisa dilihat ya? Bisa Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Nah, ini publikasi kita tahun ini, yaitu yang kita laporkan di jurnal Applied Soft Computing 2021 September 109. Halaman 107469. Nah, ini judulnya adalah Learning Where to Look for COVID-19 Growth Multivariate Analysis of COVID-19 Cases over Time. Kesimpulan kita adalah bahwa ini dari data yang ada, komputer kita memberitahu hasil analisis pakai deep learning dengan menggunakan big data analysis. Itu kita menyimpulkan bahwa COVID-19 ini akan menjadi pandemi musiman, gitu ya. Jadi dia tidak never ending story, gitu. Jadi jangan dikira itu akan berakhir. Gitu. Dia akan menjadi sebuah pandemi yang tergantung musimnya. Seperti Pak Kanet disampaikan tadi bahwa sekarang di Eropa itu adalah musim dingin, di daerah utara itu musim dingin. Kemarin di selatan Australia itu musim dingin, sehingga Australia itu menaik.
Sekarang ganti Eropa yang menaik. Australia mulai menurun. Nah, itu karena memang di daerah musim dingin itu indeks UV-nya itu rendah pada saat musim dingin, ya rendah. Nah, kita itu di daerah tropis itu indeks UV kita itu tinggi terus. Gitu. Nah, karena tinggi terus ya relatif itu kita terlindungi. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan karena di Singapura itu ternyata juga masih meledak meskipun dia daerah tropikal gitu. Ya mungkin ini yang perlu kita waspadai bahwa COVID-19 itu akan ada dan meledak di tempat-tempat yang padat penduduk gitu ya, atau di daerah perkotaan gitu ya. Nah, karena transmisinya itu dari nafas. Nah, disinilah mungkin ide untuk menggunakan hidroksi itu, sehingga kita sekarang sedang melakukan uji klinis untuk melihat seberapa jauh hidroksi ini dapat menginaktifkan virus dan juga bagaimana tingkat toksisitas hidroksi ini kalau kita pergunakan sebagai sebuah fasilitas atau alat atau bahan yang bisa mengendalikan pandemi ini, paling tidak mengendalikan klaster, munculnya klaster. Pak Kanedi saya lihat membuat semacam ATS itu ya, alat yang bisa menyemburkan hidroksi ini dalam ukuran partikel yang kecil, ya mungkin sudah mendekati nano, sekitar ratusan ribuan nanometer yang ketika dihembuskan di udara itu ternyata tidak membuat kertas itu menjadi basah gitu ya. Nah ini kalau hasil klinis kita itu positif, maka ini bisa dipakai sebagai sebuah cara atau sebuah metode bagaimana kita mengendalikan klaster. Nah kalau ini bisa diperoleh, maka ya kemungkinan kita memiliki fasilitas untuk mengendalikan COVID ini karena dia menjadi pandemi. Saya kira gitu Pak Dewa, terima kasih atas kesempatannya. Adi, tolong dilanjut dulu deh Pak Dewa, lampunya mati, dia lagi ganti laptop. Oh, lampunya mati. Prof, makin seger nih Prof. Terima kasih banyak Prof sudah bersedia hadir di sini. Ini rata-rata Prof yang kita sebenarnya biasanya rutin mengadakan seminggu sekali, tapi karena kesibukan belakangan ini sudah hampir 3 minggu Prof. Kita tidak adakan 3-4 minggu mungkin ya. Jadi ini rata-rata Prof adalah orang-orang lama dan biasanya mereka ini sudah Bapak Ibu ini sudah merupakan pemakai setia dari hidroksi, Prof. Oh, ya Pak Kanedi. Jadi kita terima kasih mendapatkan kehormatan dan dorongan lah dari Prof nih supaya kita bisa sama-sama menghadapi badai. Ini badainya kan pasti datang, Prof ya. Tadi kalau Prof bilang ini sebagai pandemi musiman, berarti badainya akan bergelombang-gelombang datang, Prof ya. Bergelombang-gelombang dari waktu ke waktu. Jadi ada sebuah artikel yang di situ menyebutkan bahwa dari artikel yang saya publish kemarin itu yang pertama adalah kita terlindung dengan sinar ultraviolet. Jadi sebenarnya itu keberuntungan. Kemudian yang kedua itu adalah yang merokok itu relatif tidak terkena COVID itu ya. Jadi Indonesia itu termasuk negara dengan penduduk perokok cukup banyak gitu ya. Nah ini juga merupakan apakah itu sebuah faktor, tapi dari data yang kita miliki itu merokok itu tidak berhubungan dengan peningkatan pandemi. Jadi yang bisa simpulkan sementara itu, apakah betul melindungi atau tidak,
itu data dari apa namanya peneliti dari Universitas Hiroshima itu mengatakan bahwa ada sebuah mekanisme untuk meregulasi protein yang dipakai untuk mengikat apa namanya virus tadi itu hinggap gitu ya. Sehingga itu kemudian mau didesain untuk membuat obat itu didesain. Jadi kita masih merokok deh, Prof, jadinya. Ya, jadi memang itu setiap benda di muka bumi itu selalu memiliki dua posisi, Pak. Posisi baik dan posisi buruk gitu ya. Tapi tinggal pengetahuan kita dan perilaku kita dan bagaimana kita menggunakannya gitu ya. Kalau tepat ya berarti berguna, kalau salah atau ngawur ya berarti menjadi masalah gitu. Nah, Iya, Prof. gitu ya. Jadi teman-teman di sini minggu lalu kita ada meeting bertemu dengan Prof. Prof. Sutiman, Prof. Widodo dan Prof. Ahmad Sabarudin ya di Malang. Ini saya ceritakan nih kisah saya nih. Saya nggak pernah merokok, Prof. Saya selama ini nggak pernah merokok. Lalu waktu mampir ke rumah sehat yang Dokter Saras ya yang di Malang, saya diajari Bu Prof merokok. jadi itu pengalaman yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ternyata ada juga penemuan profesor bersama Ibu Greta yang ada dicobakan di rumah sehat di Malang dan telah terbukti menolong banyak orang dengan kondisi kanker, ya, cancer. Termasuk sebenarnya Prof ini terjun ke dunia perokokan ini karena Ibu cancer ya, Prof ya. Ya, betul. Nah, Ibu sudah survivor cancer buat 21 tahun kalau saya nggak salah kemarin. Jadi dengan sangat terpaksa akhirnya saya belajar merokok, Prof. Mengingat Ibu sudah survive dari kanker karena merokok. Jadi bisa mohon dijelasin, Prof. Mungkin ini menjadi highlight juga buat teman-teman di sini. Satu alternatif menurut saya aneh, kita diajari merokok, lalu kita disuruh minum kopi pakai apa, Prof, pakai telur ya? Aduknya masih ke kiri. Wah, ternyata semua itu ada penjelasan ilmiahnya. Jadi ini bukan perdukunan deh, Prof. Bukan perdukunan. Prof, kasih pencerahan ke kita, Prof. Ya pada dasarnya itu semua hal seperti saya katakan tadi yang ada di kehidupan kita itu ini tergantung dari bagaimana kita itu memahaminya. Jadi kalau kita memiliki cukup pengetahuan untuk itu, maka bisa kita menggunakannya dengan tepat. Gitu. Jadi antara pedang dan pisau itu ya sama-sama tajam gitu ya, tapi menggunakan pedang itu untuk mengiris berambang susah gitu, kecuali dengan keahlian yang sangat luar biasa. Pisau itu ya dipakai untuk mengiris berambang di dapur. Nah, sehingga kalau kita itu tahu dan bisa mengerti secara lebih baik, itu saya kira semuanya itu bisa dipergunakan dengan tepat. Jadi masalahnya itu ketepatan, bukan tepat menggunakannya. Gitu. Nah, saya sebenarnya tertarik dengan hidroksinya itu, Pak Tan, karena dari H2O2 itu pada level food grade itu sebetulnya safe, gitu, tetapi efektif untuk menginaktifkan virus, gitu ya. Itu secara teori ya, artinya
dari literatur yang ada, yang sebenarnya banyak sekali literaturnya itu Pak. Tapi saya tidak tahu kenapa Pak Carnegie yang kemudian sendirian mempopulerkan gitu ya. Padahal menurut saya itu sebuah jalan untuk bisa kita memperoleh. Makanya saya mendorong Pak Carnegie untuk melakukan uji klinis, dan kita bekerja sama dengan laboratorium uji klinis ini di Universitas Airlangga. Jadi bagaimana mereka kemudian kita minta untuk melakukan, dan di Universitas Airlangga ini beberapa waktu yang lalu merilis vaksin merah putih, Pak Carnegie. Iya. Ya, merilis vaksin merah putih. Jadi kita di Indonesia ini banyak bergerak dan sebetulnya kita mampu gitu ya. Dan vaksin merah putih ini juga sudah ada pebisnisnya yang nanti akan mengembangkan itu menjadi sebuah kegiatan industri. Gitu. Nah, itu menurut saya bagus gitu ya. Karena dunia akademis itu harus bekerja sama dengan dunia bisnis, Pak Carnegie. Jadi selama ini itu dunia bisnis itu bekerja sendiri sehingga nuansanya itu berdagang, bukan tidak nyambung ya Prof ya. Tidak melakukan sebuah research and development untuk produk-produknya. Jadi lebih banyak berdagang. Gitu. Dan itu banyak sekali di Indonesia itu yang kita sebut dengan industri, sebenarnya bukan industri, dia pedagang. Jadi saya senang Pak Edi mau bersedia untuk kemudian melakukan kegiatan uji klinis. Yang jelas ini kan perlu uang. Ya, jadi itu bukan sebuah kegiatan yang menghasilkan uang. Menghasilkan uang nantinya di jangka panjang. Jadi dunia akademis saya kira di Indonesia juga kita itu sendiri seringkali melakukan karya-karya penelitian tetapi tidak nyampe ke masyarakat karena siap Prof, mungkin supaya nggak bingung Prof, supaya Ya. teman-teman ini nggak bingung, kita juga menyampaikan bahwa kita sedang meminta slot dari UNER, laboratorium di UNER, untuk melakukan uji klinis pada hidroksi ya Prof ya? Oh iya betul, iya. Di tingkat laboratorium, dan sekaligus nanti kita juga mengadakan studi toksisitas ya Prof ya? Ya, uji toksisitas. Itu kalau itu bisa dimiliki maka bisa melakukan deklarasi Pak sebenarnya ke BPOM untuk memberikan pengakuan gitu, tentang paling nggak kita ada EUI ya Prof ya. Jadi emergency use authority lah. Jadi kita bisa cepat mendapatkan izin sebagai pembunuh virus ya Prof ya. Sebagai apa istilahnya Prof? Ya, menginaktifkan virus kalau inaktifkan istilahnya. Virus, betul. Virus karena bukan makhluk hidup, jadi tidak bisa dibunuh ya. Ya, dia benda setengah hidup, setengah mati. Jadi dia bisa hidup kalau di dalam sel. Ya. Yang disasar oleh hidroksi itu ketika dia masih di udara. Ya. Sehingga menginaktifkan virus karena dia bisa merobek membran sel itu. Ya. Membran virusnya itu, maaf. Iya. Siap Prof. Nah, teman-teman ya Mas Dewa, teman-teman kita harus banyak berdoa nih. Kita beruntung hari ini kita disupport oleh 3 profesor. Hidroksi disupport oleh 3 profesor yang punya keyakinan tinggi. Karena Prof. Sutiman juga salah satu pemakai hidroksi. Ya Prof ya. Bahkan tidak waktu kena COVID tidak jadi klaster keluarga karena hidroksi memberikan support yang sangat besar kepada kita. Jadi kalau dengan ini saya merasa bisa mengalahkan dunia, Bro. Ya, sebetulnya dunia tidak perlu dikalahkan, Pak. Yang dikendalikan. Dikembalikan dengan kondisi semula ya, Prof. Dia. Terlalu bersemangat, Prof. Iya. Bahkan kalau meneruskan tadi hidroksi itu kemarin ada pernyataan dari Menkes juga ya, Menkes kita ya, bahwa tadinya dengan vaksinasi semua bisa selesai.
Nah ini kalau dilanjutkan, nah apalagi yang menjadi senjata untuk bisa menormalkan khususnya dunia Indonesia ini, bumi pertiwi kita ini dari COVID-19 gitu ya, Prof. Ya, makanya kalau menurut saya ya salah satu vaksinasi itu salah satu gitu. Ya. Jadi tidak boleh terfokus ke sana sampai kemudian di booster 3 kali, 4 kali setiap 6 bulan disuntik lagi gitu ya. Nah ini menurut saya dengan adanya mutation rate yang sangat cepat dan variannya menjadi jutaan varian itu tentu menjadi kurang benar lah kalau kita mengandalkan vaksin, harus ada cara-cara lain. Ya sekarang masih orang harus pakai masker misalnya meskipun divaksin harus pakai masker. Itu sebenarnya disadari bahwa vaksin itu tidak sepenuhnya menyelesaikan pandemi ini gitu ya. Ya, karena varian itu. Sehingga perlu cara lain ya. Kalau menurut saya yang untuk dalam konteks penyebaran itu adalah pencegahan klaster misalnya. Sehingga ide Pak Kanedi dan APS itu menurut saya bagus. Jadi kalau dia bisa disemprotkan melalui AC di bus, di kereta api, di gedung-gedung, di masjid-masjid, atau di tempat-tempat lain, orang berhajatan berkumpul, itu barangkali menurut saya kalau hasil uji kita di UNER itu positif, maka ya jangan ragu lagi Pak Edi. Siap, Prof. Ini kita harus menyurati Menkes nih, Prof. Kita harus godain Menkes nih, Prof, sama Presiden, Prof. Ya, Mas Dewa ya. Ya, tadi memang Prof Sutiman menyampaikan bahwa bukan hanya vaksin karena variannya berjuta-juta ya, varian COVID-19 ini. Variannya kalau kita lihat data di Gisaid tadi. Ya, betul. Nah, Pak Edi, saya ingat Pak Edi dulu di awal-awal ketika vaksinasi memang ditargetkan pemerintah untuk bisa meredam COVID-19 di Indonesia atau di dunia, dan Indonesia juga secara masif untuk memvaksinasi masyarakat Indonesia. Kemudian itu Pak Edi dulu menyampaikan bahwa itu plan A, dan kita support ya Pak Edi, bahwa Hidroksi mensupport vaksinasi. Kemudian setelah Menkes tadi kemarin Dita menyatakan bahwa seperti tadinya vaksinasi ini bisa menyelesaikan pandemi, tapi memang dulu Pak Edi juga pernah bilang bahwa hidroksi jadi plan B gitu ya. Bagaimana Pak Edi dengan kondisi saat ini yang memang menjadi kenyataan nih Pak Edi? Saya harus ngomong sepenuh hati nih Mas Dewa. Ya. Sepenuh hati, sepenuh jiwa yang saya percayai bahwa sekarang kalau secara massal kita memakai hidroksi, ya kita bisa menularkan ke tetangga kita, ke teman-teman kita, ke semuanya, itu kita bisa mengendalikan virusnya dengan baik. Seperti kata Prof tadi, bahwa kuncinya adalah tidak menyebabkan klaster. Dan hidroksi sudah terbukti. Teman masih ingat, saya tinggal bersama orang COVID. Waktu Prof Sutiman kena COVID, saya 2 kali bertemu beliau, 2 kali atau 3 kali bertemu. Kita ngobrol hampir 2 jam di rumah Prof Timan. Karena memakai protokol hidroksi yang benar, saya tidak tertular. Jadi ini sudah berkali-kali dibuktikan. Cuman selalu pertanyaan tentang hidroksi sebenarnya yang paling umum ke saya yang meragukan hidroksi adalah meragukan keamanan. Ya, tadi kita akan segera melakukan, meskipun secara jurnal ya banyak penelitian menyatakan dalam format yang 3% dia sangat aman. Ya, dalam konsentrat 3% dia sangat aman. Karena dia segera larut menjadi air begitu kena enzim katalase di mukosa kita. Ya, sangat aman, tapi kita akan segera dibantu oleh Prof tim dari IMI, kita akan segera melakukan uji toksisitas. Ya, tapi yang di sini saya yakin lah ini udah orang-orang lama semua, cuma mesti dibangkitkan lagi. Sekarang kita tahu nih, yang kita akan hadapi di depan kita ada badai yang datang. Pasti terjadi. Pertanyaannya,
Siapkah kita menolong orang lain? Karena dengan menolong orang lain berarti kita menolong keluarga kita dan diri kita sendiri. Itu Mas Dewa. Ya, dan diperkirakan akhir tahun ini ya, atau awal tahun depan ya, Pak Edi ya. Karena berhubungan dengan crowd manusia, akhir tahun susah untuk disuruh jangan. Sekarang kita udah lihat di jalan-jalan semua sudah seperti nggak ada COVID, ya. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk bebas merdeka, itu diperjuangkan di seluruh dunia. Sekarang dikurung-kurung, ya, dihalangi, dibatasi kemerdekaannya. Itu banyak yang dalam jangka panjang susah untuk menerima. Itu saya pikir. Jadi sekarang udah mulai mall udah penuh, ya. Saya lihat di jalan-jalan juga sudah penuh. Mulai kewaspadaan memakai masker dan sebagainya sudah mulai berkurang. Nah, itulah pada saat yang paling aman, itulah menurut saya titik balik untuk menjadi tidak aman, Mas Dewa. Oke. Satgas COVID pemerintah juga menyampaikan bahwa kita jangan lengah ya, agar tidak terjadi gelombang ketiga. Nah, ya, pertanyaan saya Mas Dewa lihat kita tidak lengah nggak secara bangsa lah, masyarakat lah. Sekarang masih ada kemungkinan peluangnya banyak lengahnya. Kita tidak seketat dulu. Iya. Waktu pertama kena APD-nya pakai hazmat, pakai apa, sekarang kan sudah mulai enggak. Ya, sudah mulai terbiasa. Nah, itu yang justru berbahaya. Ya, saat ini bagus sekali, kita cuma ratusan. Singapura aja 2.000 lebih kemarin. Ya, kita bagus sekali. Tapi bukankah dulu kita juga di gelombang pertama pernah bagus sekali, turun sampai di bawah sekali, habis itu naik lagi. Ya, tapi saya ingatkan teman-teman di sini, Andalah yang kami andalkan, karena Anda yang sudah tahu sesungguhnya keefektivitasan hidroksi, bantu kami dong. Ya. Kalau dari sisi sales kita melihat sekarang ini sama sekali salesnya agak sangat menurun ya, Mas Dewa. Itu membuktikan awareness-nya turun, dan itu yang saya sebut nanti berbahaya. Ya, kita pernah punya pengalaman waktu di Surabaya kena gelombang kedua, kita bagikan 58.000 botol, kita bisa menahan Surabaya untuk 1-2 bulan, tidak tinggi, tidak naik, masih di bawah 100, padahal kota-kota lain sudah ribuan waktu itu, Jakarta, Bandung, Semarang udah ribuan, Surabaya masih di bawah 100 waktu itu. Mas Dewa mungkin masih ingat, kita punya datanya. Lalu saya bikin video. Yang terima hidroksi gratis 58.000 botol, kira-kira begitu ya. Jangan lupa kalau udah habis beli. Ternyata kita lihat di sales kita, performance sales kita untuk Surabaya nggak naik, landai. Akhirnya terjadilah lonjakan lagi di Surabaya. Jadi belajar dari pengalaman itu mungkin kita kurang keras kerjanya, kurang berusaha gitu, Mas Dewa. Mas Dewa freeze lagi nih. Iya, Prof, kelihatannya kita Mas Dewa freeze lagi. Sinyalnya mungkin bermasalah. Ya, jadi Prof. Ya, mungkin ada. Ya, mungkin kita bisa berdiskusi membuka tanya jawab atau kepada. Ya, silakan bagi ada yang teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan raise hand. Sementara host kita nih kayaknya lagi ada problem. Ya, Mas Dewa lagi ada problem. Semoga bisa segera balik. Teman-teman, sebenarnya saya juga mulai bosen ya ngomongin COVID, Prof. Terus terang, dalam kita punya seminar ini ngomongin COVID kok muter-muter di situ aja. Ya, kita sudah tahu hidroksi sangat efektif. Ya, kita sudah tahu banyak yang membuktikan. Saya sendiri sudah tinggal bersama orang COVID 3 hari 2 malam, tidak ada masalah. Tapi tidak menggugah orang ternyata, Prof. Orang selalu bertanya tentang kenapa di BPOM bilang itu hoax. Bukannya hoax sebenarnya. Dia bilang hoax adalah karena kalau di BPOM
adalah karena izin kita adalah penyegar mulut, Prof. Sehingga kita tidak boleh kalau overclaim, gitu, Prof. Ya itu Pak, karena memang yang belum dilakukan adalah uji antivirus. Jadi bahwa dia betul-betul menginaktifkan virus, itu ada direct evidence-nya. Kemudian yang kedua adalah toxicity-nya. Jadi kalau dua hal ini bisa kita peroleh, maka mungkin bisa move dari sebagai air freshener move ke penanggulangan COVID. Ya, ini mencegah COVID. Sebuah prosedur yang menurut saya merupakan baku scientifically gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Kanedi itu memang membuktikan, tetapi itu bukan sebuah prosedur ilmiah yang umum dipakai. Jadi yang dipakai itu adalah sebuah direct evidence, jadi lebih ada basis explanation, scientific explanation, secara lebih runtuh. Itu saya kira itu yang diminta. Ya menurut saya karena BPOM memiliki aturan permainan seperti itu, jadi ya siap Prof. Jadi kita segera dengan bimbingan dari Profesor kita siap melakukan, semoga kita bisa naik kelas ya Prof ya. Tapi kita yakinlah kita bisa naik kelas. Kita bisa naik kelas dari mouth freshener ke pencegahan untuk mencegah klaster COVID. Ya Prof. COVID. Ya, itu saya kira dari data dari hasil studi yang dilaporkan dalam berbagai jurnal ilmiah itu sebetulnya sudah banyak, sudah banyak itu, tapi ketika dia menjadi produk yang diperjualbelikan, memang harus ada sebuah standar uji yang harus dilalui gitu. Ya. Kalau untuk kepentingan pribadi atau kepentingan riset sih mungkin tidak masalah gitu. Tetapi kalau itu menjadi produk yang diperjualbelikan, maka dia harus memenuhi prosedur seperti itu. Dan kita ya moga-moga cepat Pak. Siap Prof. Kita mudah-mudahan kita mendorong supaya kita cepat dapat slot nih. Ya, kalau bisa cepat dapat datanya itu, yang sebenarnya kita cukup optimis ya bahwa hidroksi ini akan bisa mengendalikan transmisi virus dari orang ke orang. Yang sebetulnya tidak hanya dari orang ke orang, itu juga mamalian secara umumnya itu bisa juga terkena COVID ya. Ada laporan beberapa binatang di kebun binatang kena COVID. Iya, di Singapura ada 2 singa, Bro. Kucing, anjing. Apa? Di Singapura ada 2 singa yang kena. Anjing. Oh, 2 singa yang kena. Ya itu artinya bahwa ini beredar di klasis mamalia. Ya. Klasis mamalia. Karena perbedaan klasis itu secara biologi itu virusnya beda gitu. Yang agak aneh itu flu burung gitu. Flu burung dari klasis burung ke klasis mamalia itu aneh gitu. Jadi kalau kelelawar ini mamalia, dia bukan burung dia. Dia semacam tikus, semacam ya mamalia yang kemudian bisa menular ke manusia. Jadi kayak ya anjing gila itu juga dari anjing ke manusia. Tapi tidak hanya manusia, semua mamalia kalau digigit anjing gila ya bisa jadi ketularan. Gitu. Jadi saya kira seperti itu pola-polanya sebetulnya
sudah bisa diketahui, hanya bagaimana kita nanti bisa mengendalikan untuk Indonesia. Ya, kita sudah teruntungkan dengan kondisi iklim kita yang dengan hidroksi, semoga kita bisa hidup normal. Walaupun di sana sini harus terus menenteng hidroksi gitu ya. Ya, Mas Dewa sudah balik nih, Prof. Ya, oke. Ya, maaf ini karena ada pemadaman listrik, Prof, di sini. Oke, tadi saya kehilangan beberapa momen ini. Pertanyaan mungkin saya ke Prof dulu ya, Pak Edi ya. Ya. Jadi Prof itu dulu pernah menyampaikan ke saya bahwa ini jadi pandemi musiman, ya, COVID-19 ini. Tadi mungkin sudah disinggung di awal, ini mungkin bisa dijelaskan lagi, Prof. Ya, itu sebenarnya dari data yang kita kita peroleh. Ini data yang kita kumpulkan dari stasiun cuaca di seluruh dunia, beberapa satelit dan data COVID di hampir seluruh dunia ini. Jadi ini ada 4 peneliti, ini 2 ini dari Universitas Brawijaya, Albert Nahasi dari Universitas California, dan Saudari Nelly Floridariamai dari BMKG. Jadi kita berempat melakukan satu penelitian dan menggunakan data, ya, data-data yang sudah ada dan bisa diakses lewat internet. Jadi kita memakai satu metode untuk menjelaskan fenomenanya itu melalui sebuah teknik LSTM ini long short terms analysis gitu ya, convolution LSTM. Jadi kita pakai sistem big data dan komputernya adalah kita setting menjadi komputer sistem cerdas yang bisa menafsirkan datanya. Datanya tentu sangat banyak karena dari seluruh dunia. Jadi kalau Bapak lihat di sini ya, jadi ada human mobility dynamics, human di sini growth kumulatif dari COVID-19 dihubungkan dengan mobilitas orang. Mobilitas orang ini bisa kita tracking karena hampir setiap orang di dunia itu sekarang bawa HP. Jadi dengan demikian mobility-nya bisa kita tracking data di seluruh dunia itu. Kemudian ya sebenarnya ada gambar data kita itu ya banyak sekali data ini yang bisa kita pakai. Ada temporal aggregation-nya. Ya kesimpulannya adalah bahwa ini akan menjadi sebuah pandemi musiman. Saya kira gitu, Pak. Artinya ini seperti gelombang atau memang ini nanti ketika udah selesai COVID-19 pandemi ini kemudian nanti muncul lagi, begitu ya, Prof? Ya, betul. Tapi mungkin makin lama makin melokal, Pak. Jadi artinya ya seperti sekarang ini kan Eropa, ya. Nanti Eropa turun, ganti Australia gitu ya. Nanti Indonesia, nanti Jepang, nanti gitu ya. Jadi tidak, kalau di awal kan mendunia terus seluruh dunia itu kelihatannya terus semua gitu ya. Nanti kira-kira akan menjadi seperti itu. Oke. Jadi melokal ininya ya, pandeminya lokal ya. Ya, ada variasi waktu kapan itu tidak serentak lah gitu. Itu bisa terjadi setelah ya terus-menerus ya, Prof, ya, sampai ditemukan terus-menerus ya. Oke, siap. Oke, jadi ini adalah hasil penelitian dari Prof. Sutiman dan teman-teman tadi, salah satunya dari BMKG juga, ada juga dari Universitas California dan Universitas Brawijaya, bahwa ini bisa dipastikan jadi pandemi musiman. Ya. Jadi
Eh, Ya. Ya Prof, kelihatannya macet lagi nih. Mas Dewa macet lagi nih. Freeze lagi. Kita hari ini tidak beruntung karena freeze terus. Prof, ini Ya. ada pertanyaan kalau mengenai COVID, rasanya sudah begini-begini aja, Prof. Pasti jadi pandemi, musiman, ya nanti Indonesia naik. Kalau menurut data-data teman-teman kan begitu. Nanti di Eropa naik, musiman, jadi makin melokal, ya Prof. Kalau sudah ditemukan, kan sekarang dikabarkan nih di Amerika ditemukan obatnya. Cina juga kemarin merilis bahwa ditemukan obatnya. Itu membantu nggak, Prof? Ya, sebetulnya kan COVID ini sebetulnya menjadi masalah berat bagi orang itu setelah virusnya hilang ya. Jadi kira-kira 10 hari setelah infeksi itu virus itu hilang gitu. Nah, virus itu kemudian hasil karya virus ini kemudian menghasilkan berbagai masalah. Bisa menjadi severe. Ya, jadi ada istilah di situ badai inflamasi. Dan juga mental orang yang terkena COVID ini bisa jatuh gitu ya. Artinya ada sebuah fenomena yang menurut saya kompleks. Jadi obat-obatan tadi tidak hanya sekedar antivirus mestinya, tetapi bagaimana bisa melakukan sebuah usaha untuk curing after infection. Jadi, istilahnya long COVID effect. Long COVID ya. Jadi memang untuk supaya tidak terjadi seperti itu yang paling bagus ya mencegah klaster tadi itu kalau menurut saya dari sisi population control gitu ya. Di tingkat populasi. Jadi disitulah keunggulan hidroksi ya, Prof. Di situ keunggulannya. Kita promosi dikit, Prof. Kita itu juga ya tapi kalau datanya di UNER itu tapi ya kita optimis lah. Kalau apa namanya setelah virus itu hilang itu lebih susah nganunya itu menyelesaikan masalah itu lebih susah. Merawat orang yang terkena COVID itu mayoritas itu tidak merasakan apa-apa. Orang menyebutnya sebagai OTG, orang tanpa gejala. Tapi ada sebagian kecil yang kemudian menjadi severe, menjadi parah. Tapi sebagian kecil ini kalau misalnya penduduk Surabaya itu berapa ya? 3 juta ya? 3 juta, betul Prof. 3 juta. 3 juta misalnya katakanlah 10% itu menjadi severe gitu. Atau 10% itu katakanlah terinfeksi. Itu yang terinfeksi kan kira-kira menjadi sekitar berapa? 300.000 ya. 300.000. Katakanlah 10% dari 300.000 itu mengalami severe ya. Itu berarti 300.000 sekitar 30.000 orang harus masuk rumah sakit gitu. Nah, itu kan penuh rumah sakit gitu. Jadi akan menjadi masalah besar ketika rumah sakit menjadi penuh. Nah, inilah yang sebetulnya harus, karena begitu penuh itu menjadi horor. Karena setiap hari kita akan mendengarkan ambulans wirawiri, jalan kemari gitu. Nah, itu membuat kita juga menjadi cemas gitu. Nah, jadi permasalahan jadi permasalahan sosial yang yang tadinya hanya sekedar infeksi, mungkin mayoritas tidak merasakan apa-apa, walaupun itu hanya 10%, mungkin sudah 300 orang, mungkin kalau 300 orang per hari itu bisa.
di Surabaya ya, Surabaya penuh rumah sakit. Ya, saya kira itu. Ya. Oke. Ya, sekarang sudah stabil saya, Prof. Pak Edi. Ya. Tadi ada badai juga nih di sini. Jadi agak limbung sinyalnya. Oke, saya ingatkan dulu ya Prof. Sutiman dan Pak Edi ya, untuk sahabat pembelajar yang malam hari ini gabung, kalau ada pertanyaan silakan. Terkait tema malam hari ini atau tidak, silakan Anda bisa langsung buka mic atau kalau bersedia buka kamera, atau juga bisa Anda tulis chat di Zoom group chat ya. Oke, ditunggu. Dan kita akan teruskan bincang-bincang kita. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan lagi untuk Anda yang ingin mendapatkan kemasan baru hidroksi, ya 250 mili, Anda bisa mendapatkan hanya dengan Rp200.000 dari harga normal Rp250.000 ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan kemasan baru ini lebih besar, tentu saja lebih hemat, 250 mili dengan harga promosi dari harga normal Rp250.000 menjadi Rp200.000. Dan jika Anda ingin mendapatkan juga satu nebulizer gratis, Anda bisa membeli 6 botol langsung ya, 6 botol jadi Rp1,2 juta. Anda free satu nebulizer, dan ini persediaan sangat terbatas hanya di bulan November 2021. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan, segera pesan di Ibu Endah, nomor sudah ada di Zoom group chat ya. Mungkin Ibu Endah bisa share lagi nomor Bu Endah ya, biar sekaligus untuk bisa dipesan. Baik, silakan kalau pesan langsung hubungi Ibu Endah. Baik, sahabat pembelajar, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau belum kita akan ke Pak Edi dan Prof. Sutiman kembali ya. Tadi sampai mana ini? Saya sampai kehilangan beberapa momen ya, karena kehilangan Tadi saya bertanya Mas, ya. Mas Dewa sama Prof. Karena ada beberapa negara sekarang mengklaim bahwa ditemukan obat ya. Yang diklaim efikasinya 100%, tapi itu menurut berita ya. Apakah itu berpengaruh? Tadi saya tanya ke Prof. Sutiman. Jadi tadi itu jawabannya itu tadi Mas. Ya, oke. Jadi saat ini di Indonesia sudah ada satu senjata karya anak bangsa ya, bahwa hidroksi ini sudah terbukti ampuh dalam menerabas gelombang kedua kemarin ya. Gelombang kedua, gelombang pertama juga sudah dibuktikan bahwa ribuan orang dan ratusan ribu orang sudah memakai, ribuan orang disembuhkan dengan hidroksi untuk yang terpapar COVID-19. Dan ini sangat efektif juga untuk menghadapi gelombang ketiga ya. Itu kesimpulan sementara ya. Sementara Menkes juga tadi sudah saya sampaikan bahwa vaksinasi juga sepertinya menjadi rencana yang belum bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Prof, kalau Profesor bisa saya tanya, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat kita agar siap menghadapi gelombang ketiga? Tadi Pak Edi juga menyatakan bahwa pemerintah sudah memastikan bahwa ini akan terjadi gelombang ketiga, Prof. Ya, jadi kalau masyarakat ya memang mereka harus bisa memahami karakter dari penyakit ini. Di COVID-19 itu kan penyakit akibat virus. Tapi parahnya itu sebetulnya bukan saat terinfeksi virus, tapi after gitu ya, setelah virus tadi justru hilang. Sementara pemerintah itu lebih memfokuskan pada pandemi. Jadi ketika seseorang itu dikatakan negatif, virusnya negatif, itu pemerintah sudah artinya yaitu harus diurusi sendirilah, meskipun masih mengalami severe ya, mungkin dia masih parah, artinya dia mungkin masih lemes dan sebagainya, tapi dia sudah tidak menular ya, karena sudah tidak menular ya pemerintah sudah dokter-dokter yang ditugaskan untuk itu ya sudah menganggap dia bisa ke masyarakat lah gitu. Sebenarnya masalahnya kan belum selesai gitu ya, di orang tersebut gitu. Nah inilah yang sebetulnya perlu dipahami
bahwa menghindar dari COVID itu menjadi penting. Untuk terjadi klaster itu, pencegahan klaster itu menjadi sangat penting dan memiliki nilai strategis yang tinggi. Ya, karena keparahan setelah infeksi ini kompleks masalahnya. Kalau sudah melibatkan badai inflamasi itu kompleks. Kompleks karena melibatkan sistem kekebalan tubuh yang istilahnya dia kemudian mengeluarkan cytokine dan radikal yang terlalu banyak. Jadi permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan radikal ini. Jadi Pak Kanudi ternyata juga sudah berpikir ke arah situ melalui teknik-teknik yang sedang dia kembangkan. Pak Edi luar biasa ini. Karena dia bukan orang yang memiliki latar belakang tapi pendidikan yang terkait ini akuntan enggak salah pendidikan resminya itu. Siap Prof, akuntansi Prof. Akuntansi ya. Memang mungkin banyak baca gitu ya. Jadi kemudian juga karena tidak terkotak di dalam sebuah disiplin ilmu, maka memiliki keberanian lebih dibandingkan mereka yang memiliki latar belakang ilmunya itu. Jadi kalau ilmu itu kalau kebanyakan juga kadang-kadang menjadi kendala bagi orang untuk melakukan aktivitas gitu. Jadi kalau orang tidak terlalu tahu gitu ya, itu masih bisa berani melakukan hal-hal bagi orang yang sudah ngerti. Misalnya di situ ada jurang gitu ya. Bagi orang yang tahu di situ ada jurang, maka dia harus hati-hati nyopirnya itu misalnya naik. Tapi karena kita tidak tahu, ya biasa aja. Ya, itu kira-kira ya seperti itulah yang terjadi. Namun menurut saya ini tetap barangkali sebuah berkah yang menjadi jalan kita untuk keluar dari permasalahan masyarakat. Jadi yang penting itu tadi Pak, mencegah terinfeksi itu adalah bagian strategi yang paling penting. Karena kalau sudah bagi orang-orang tertentu, ya, orang tua kayak saya ini waktu terkena ya kemudian hampir sebulan relatif lemas gitu ya. Tidak bisa beraktivitas normal. Nah ini saya kira seperti itu. Jadi mungkin lebih baik mencegah daripada membiarkan diri terkena AIDS. Mungkin ada salah satu anggota keluarga yang terkena, tapi kalau di dalam keluarga itu ada orang-orang yang memang akan bermasalah setelah terinfeksi, orang tua atau orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit degeneratif kayak diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, itu penyakitnya yang berhubungan dengan kardiovaskular itu mungkin jadi masalah. Ya. Saya kira itu, Pak. Ya. Oke, jadi menghindari virus ya. Tentu saja mencegah terinfeksi. Jadi kalau menghindar agak susah ya, Pak ya. Agak susah ya, karena ini kan kelihatan ya. Ya, menghindar paling ya physical distancing, pakai masker gitu ya. Tapi itu kan menurut saya cara menghindar yang masih kemungkinan terinfeksi. Jadi harus ada teknologi baru yang diterapkan untuk menghindari terjadinya klaster ini. Ya, dan itu sudah dipikirkan sama Pak Edi ya, Prof ya. Terkait dengan kemarin saya lihat ada APS di situ. Iya. Oke. Baik, terima kasih Prof. Pak Edi, pertanyaan yang sama ini, bagaimana masyarakat Indonesia bisa waspada, menjaga bahwa dipastikan bahwa virus pandemi gelombang ketiga ini terjadi di Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi hal ini, Pak Edi? Ya itu tadi yang Prof bilang,
mencegah kalau memang terpaksa kena di satu keluarga daripada yang kena sekeluarga, ya bisa dicegah dengan hidroksi atau ATS sehingga yang kena cuma satu orang. Karena gini, dengan panjangnya pandemi ini, Mas Dewa, Pak Prof, kita nggak bisa menghindari, kita mesti berkegiatan. Jadi menghindari virus itu bukan kata-kata yang tepat. Jadi menurut saya adalah kata yang lebih tepat menurut saya adalah menghadapi virus itu dengan SOP yang benar. Ya, jadi kita hadapi dengan SOP yang benar supaya tidak terjadi kita tertular. Karena ingat kalau kita tertular kita bisa menulari seluruh keluarga. Ya kan tadi Prof juga bilang kalau ada yang orang tua, ada yang lemah, ada yang punya penyakit degeneratif itu akan bisa menjadi long COVID. Menjadi problem besar after COVID-nya. Jadi kita, Mas Dewa menemukan, kita sedang menjalani program, kita menemukan dokter yang terkena COVID, lalu stroke. Karena otaknya ada, namanya dokter Afin ya, itu kena stroke. Jadi banyak sekali sekarang kita temukan after COVID itu ternyata nggak selesai. Banyak yang nggak selesai. Banyak merasakan gejala akibatnya. Ya, long COVID-nya. Jadi ya tadi itu udah nggak salah lagi yang Prof sampaikan. Kita mesti, kalau saya bilang kita mesti menghadapi secara jantan, Mas Dewa. Yeah. Menghadapi secara jantan, kita nggak bisa menghindar, ya, karena dia mencari kita nggak bisa lihat dia. Tapi yang jelas kita tahu dia masuknya lewat mana. Apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah dia menulari kita. Jadi ya kita hadapi secara jantan. Jadi kita bisa tetap produktif, tapi tidak membahayakan keluarga dan kita. Itu Mas Dewa. Ya, menghadapi virus dengan SOP yang benar ya. Tentu dengan prokes yang dijalankan oleh dihimbau oleh pemerintah dan hidroksi dan ATS menjadi salah satu senjata andalan kita ya. ATS ini adalah Air Treatment Sanitizing Solution ya. Yang sebentar lagi akan di-launching oleh Pak Edi ini ya. Dan Prof Sutiman DMOB. Dan Prof sudah milik orang berani ya Pak. Iya. Dewa bukan nekat ya. Iya. Dan Prof Sutiman sudah menggunakan juga ya waktu kemarin bulan Agustus waktu terpapar COVID. Baik. Ya, kebetulan tuh ada prototipe yang datang. Ya. Prof adalah salah satu yang menggunakan untuk pertama Prof. Untuk menguji coba ATS. Ya. Oke. Dan tinggal kita tunggu saja ya setelah hidroksi dan akan muncul ATS, Air Treatment Sanitizing Solution. Dan tadi sempat Prof Sutiman juga Pak Edi menyatakan yang yang perlu kita dipikirkan adalah post COVID ya, post COVID. Dan di awal tadi Institut Molekuler Indonesia juga sedang menyiapkan salah satu sistem dan juga Prof saya dengar dari Prof Sutiman juga infus ini ya, apa ini namanya, nanti mungkin Pak Edi bisa menjelaskan. Ini menjadi penting ketika long COVID atau post COVID yang keluhan-keluhannya juga tergantung kondisi tubuh masing-masing orang yang mengalami post COVID gitu ya, Prof. Pak Edi, mungkin Pak Edi bisa menjelaskan dulu nih apa yang akan sedang dikembangkan oleh Institut Molekuler Indonesia nih sebagai bocoran kita. Selain ATS kan tinggal nunggu launchingnya nih, karena tadi sudah ada bocoran bahwa akan diluncurkan lagi nanti mungkin awal tahun depan Institut Molekuler Indonesia akan meluncurkan satu terapi gitu ya. Silakan Pak Edi, mungkin bisa dibocorkan sedikit aja. Dewa, sekali lagi saya merasa sangat beruntung karena didukung oleh teman-teman dari IMI. Sangat beruntung sekali kita melakukan satu terapi. Sebenarnya namanya belum ada, belum jelas, tapi versinya Prof Sutiman ini adalah homeostasis. Sebenarnya ini tidak ditujukan untuk menyembuhkan apa-apa, tapi memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki kesehatan kita dengan cara membersihkan kardiovaskular dan bisa miracle happen, Mas Dewa, dengan
Misalnya pertanyaannya kadang-kadang adalah sekarang nih saya sakit lutut. Ya, misalnya ada yang sakit lutut. Lalu kenapa 20 tahun yang lalu dia nggak sakit lutut? Ya, menurut kami lutut memerlukan misalnya adalah kolagen untuk pelumasnya, ya. Lalu yang mentransport kolagen itu adalah darah. Ya, semua nutrisi kita ditransport oleh darah. Nah, begitu ternyata ada orang-orang tertentu darahnya tidak tersumbat yang ke arah lutut, ya, sehingga tidak mendapatkan asupan nutrisinya lah yang diperlukan, ya, sehingga terjadi orang sakit lutut. Dan kita kebetulan menemukan keajaiban, Mas Dewa. Begitu menjalani infus, saya menjalani infus sudah 12 kali, seluruh skin tone saya menjadi lebih mudah, lebih mudah. Ini promosi nih, tapi jadi lebih mudah. Ya itu kualitas hidup saya merasa lebih baik. Kan beberapa saat yang lalu, Mas Dewa ingat ya, saya kena stroke ya. Yeah. Ya, orang yang paling siap kena COVID di dunia ini kena stroke. Jadi, tapi saya hadapi secara jantan juga, Mas. Yeah. Saya bisa keluar dari itu dan sekarang menjadi salah satu penelitian oleh IMI. Kita akan segera melakukan uji klinis ya, Prof ya. Ya. Menyiapkan. Ya, memang harus ada scientific evidence. Jadi scientific evidence ini sebagai sebuah cara pertanggungjawaban publik, Pak. Jadi ketika dia dipakai oleh masyarakat, maka ada argumentasi ilmiah yang melatar belakangi penggunaannya itu di masyarakat. Jadi tidak bisa trial by trial gitu. Harus ada bukti-bukti ilmiahnya. Bukti ilmiah itu melalui satu kajian literatur, penelitian-penelitian yang seputar itu dan terkait dengan itu baik langsung maupun tidak langsung. Ya, kemudian juga memiliki data-data kajian uji coba melalui berbagai macam level. Kayak vaksin itu ada uji klinis 1, uji klinis 2, sampai uji klinis 3 gitu ya. Uji klinis keempat itu setelah diterapkan di masyarakat masih dievaluasi. Ada KIP, dari komisi apa itu KIPI itu komisi vaksinasi apa ikutan pasca imunisasi. Vaksinasi, pasca imunisasi gitu ya. Nah itu fase 4 itu. Jadi untuk diperbaiki. Jadi itu sebagai satu bentuk persyaratan ketika dipakai oleh masyarakat. Saya kira itu, Pak. Jadi tanpa itu ya agak susah gitu ya. Karena itu kesepakatan di dalam pelayanan masyarakat seperti itu. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih, Prof. Baik, untuk Anda, sahabat pembelajar, ada pertanyaan? Sepertinya chat ini belum ada yang nulis. Terpesona nih mendengarkan penjelasan dari Pak Edi dan Prof. Atau Mas Dewa sudah mulai bosan dengan kata COVID ya? Iya. Saya tadi berusaha mengalihkan ke kopi balur, ya, yang kita minggu lalu dapat experience yang luar biasa. Iya. Mas Dewa disemburin asap-asapnya muter-muter di atas sini. Iya, ini penjelasan ilmiahnya ini nano ya, Prof ya. Artinya ada something wrong yang di kepala saya sebelah sini. Mungkin itu Victor. Ada pikiran kotor. Mungkin nanti kita akan Mas Dewa, santai-santai aja deh. Ini saya lihat juga di sini banyak teman-teman yang sudah menjalani terapi infus. Ada yang boleh kasih ini nggak, testimoni nggak? Iya. Ada yang boleh menyampaikan. Ini ada Pak Igo, saya lihat ada. Oh iya, Pak Igo. Ya. Ada Pak Sarwoko. Ya, apakah
bisa bersedia untuk sharing aja, sharing. Ya. Ya, Oke. Mas Dewa. Ya. Oke, silakan Pak Iko atau Pak Sarwoko. Saya selamat Oh malam ya, teman-teman yang lain. Selamat malam. Karena selamat malam Pak Prof. Apa kabar? Ketemu lagi di Zoom. Pak Edi, selamat malam, dan rekan-rekan yang lainnya. Saya karena udah mendapatkan manfaatnya dari hidroksi yang bersama tim besar saya di GORS yang selamat tidak ada COVID lagi setelah menggunakan hidroksi. Habis itu saya sangat percaya pada hidroksi, makanya ada produk keduanya Pak Edikan, waduh, saya berani mencoba. Habis itu dan rela menjadi relawan. Saya udah yang pertama kali itu kurang mendapatkan infus pertama, kurang mendapatkan manfaatnya. Yang kedua mulai merasakan seger sekali. Yang ketiga seger, yang keempat seger sekali, seger dengan tanpa mengkonsumsi obat-obat yang lain, seger aja badannya, benar seger. Habis gitu ada teman saya juga, teman kita Pak Franz yang di Jakarta, tadinya loyo banget kena COVID yang parah, habis gitu seger langsung, dan beliau bakal datang lagi ke Surabaya. Kalau ke Surabaya pasti akan mampir ketemu Pak Edikan. Terima kasih. Salam jempol. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Iko. Terima kasih Pak Iko. Ini Pak Sarwoko sudah buka kamera. Silakan buka mic, Pak Sarwoko. Oke, selamat malam Pak Edi. Malam Pak Sarwoko. Selamat malam. Saya Sarwoko Wijaya dari Bali. Ya, kebetulan saya dapat info dari kakak Pak Edi untuk infus, ya itu ya. Jadi saya datang berempat dari Bali. Ya, jadi hari kemarin itu saya udah ketiga. Jadi waktu hari pertama itu, memang kita rasakan begitu baiknya ya. Setelah infus ya, kita tidur juga enak ya, badan juga ringan ya. Emang saya sih hanya diabetes aja ya, tapi sekarang obat semua sudah saya kurangi. Terus mantu saya ada autoimun, dia juga merasakan dirinya lebih ringan sekarang. Di ketiga kali ya kita sudah ini merasakan badan ini ringannya gitu ya. Ya, mungkin kita udah sekian umurnya ya, 60 tahun lebih. Jadi mungkin banyak tersumbat ya. Jadi sekarang rasanya kok kayak peremajaan dari organ-organ kita. Jadi fungsinya lebih lebih bekerja lebih baik lah. Jadi makan juga. Tadi makannya itu kurang begitu ya Pak, yang sekarang kita ada umur makannya sedikit bentar ya. Tapi sekarang ini setelah ini kok makannya banyak, lapar gitu ya. Dan tidurnya kok lebih enak gitu. Jadi saya foto, saya kirim di teman-teman di Facebook itu. Loh, kamu kemana ya? Kok wajahnya lain ya gitu ya? Oh, saya nggak tahu. Mana mungkin saya komentar diri saya gitu, nggak mungkin. Mereka, loh, lu kemana? Kok muka kamu beda gitu ya? Dan itulah yang dirasakan Prof ya. Ini selama 3 kali saya melakukan infus. Mungkin besok dikasih sekali lagi. Baru mau pulang katanya. Mbak Edi mempersilakan, kamu keempat. Nah, setelahnya kamu pulang aja dulu. Nah, nanti mungkin
berkembangannya bagaimana. Padahal banyak sekali orang juga ingin sebetulnya, karena mereka masih ada sedikit ini ya, jadi masih ya kurang percaya gitu. Tetapi kalau saya merasakan namanya pembuluh darah itu, ya kalau lancar, saya yakin organ tubuh akan bekerja lebih efektif. Pasti itu ya, walaupun saya nggak sekolah kedokteran ya, tapi saya tahu bahwa darah itu ada kunci dari segala semuanya di dalam tubuh kita. Begitu yang saya rasakan, begitu baiknya. Makanya ini harus Pak Edi teruskan ini ya, proyek ini ya, sangat membantu banyak orang. Dan juga banyak sekali orang, kapan saya bisa dapat kesempatan? Saya kan tunggu dulu. Pak Edi hanya untuk orang-orang yang lebih apa ya, lebih memerlukan segera gitu ya. Mungkin mudah-mudahan Tuhan mengizinkan tahun depan bisa dapat satu izin yang ini bisa meluas ya. Jadi lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan ini. Terima kasih, Prof. Dan juga Pak Edi, Pak Dewa. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sarmoko. Semoga sehat selalu ya. Salam untuk keluarga. Ya, selalu sehat. Oke. Oke, baik. Pak Edi dan Prof, ini sudah jam 9, nggak terasa. Dan mungkin saya persilakan untuk Pak Edi dan Prof Sutiman untuk closing statement. Mungkin Pak Edi dulu atau Prof dulu? Prof dulu, silakan Prof. Ya. Terima kasih Pak Dewa, Pak Edi. Jadi kita memang yang pertama kita harus bisa keluar dari masalah kita yang terkait dengan pandemi ini dengan memahami pandemi secara lebih baik, kemudian berusaha mencari jalan itu bisa keluar dan mengatasi situasinya. Memang kalau kita lihat bahwa ini adalah permasalahan dunia, artinya kita juga harus memiliki keberdayaan. Keberdayaan itu artinya kita menghilangkan ketergantungan. Jadi ketergantungan itu menghilangkan ketergantungan itu yang paling mudah adalah melakukan kegiatan yang sederhana, yang mungkin secara ilmiah dalam konteks konten ilmiahnya itu canggih, gitu ya. Tapi teknologinya sederhana. Gitu. Jadi itu membuat ketika dia masuk ke dalam dunia bisnis itu menjadi investasinya tidak terlalu besar. Beda dengan kalau teknologinya itu canggih gitu ya. Kita terpaksa harus membangun pabrik, kita harus memiliki satu sistem produksi yang di situ memerlukan sumber daya manusia, investasinya juga harus besar gitu ya. Nah itu kurang cocok lah untuk kita itu. Jadi menurut saya harus sederhana, murah, tapi efektif. Gitu. Nah itu yang saya kira saya cocok dengan Pak Kanedi. Bangun rumah ya kecil tapi bagus. Gitu. Jual rumah besar susah. Jual rumah besar susah ya. Jual rumah kecil-kecil tapi bagus gitu kan. Artinya di situ ya sesuai dengan kondisi kita lah. Itu saya kira Pak Dewa. Oke, terima kasih Prof Sutiman. Pak Edi silakan untuk closing statement. Siap, Prof, terima kasih banyak. Hari ini dorongannya luar biasa. Selalu kalau bertemu Prof ini saya bersemangat. Kadang-kadang sebagai manusia biasa, Prof, waktu lagi ada down ya, ada waktunya lagi down. Beberapa saat lalu, makanya saya daripada down saya keliling aja deh, ya, karena ternyata hidroks ini berhubungan dengan bergelombang-gelombang. Jadi
sampai perasaan kita juga kadang-kadang begitu. Tapi jadi terima kasih Prof. Itu dorongan yang luar biasa, Prof. Untuk saya pribadi, ya saya akan lebih semangat lagi karena saya tahu arahnya benar, apa yang kita lakukan ini bisa membantu orang banyak, dan kita akan bersemangat lah terus. Kepada teman-teman, gelombang ketiga pasti datang. Percaya atau tidak percaya, pasti datang. Kembali saya nyatakan, kita sudah siap. Tapi siapkan tetangga kita, beritahu informasi orang yang lebih baik, lebih banyak, sehingga kita bisa pada akhirnya mencegah, seperti Prof. sampaikan tadi, mencegah klaster. Itu adalah keniscayaan kalau kita mau keluar dari pandemi ini. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, bantuin kami dong, ya, supaya kita bisa membantu lebih banyak orang lagi. Itu Mas Dewa. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Sekali lagi terima kasih juga untuk Profesor Sutiman yang sudah memberikan pencerahan di malam hari ini ya, Prof. Sutiman dan Pak Edi. Dan juga terima kasih Pak Igor dan Pak Sarmoko yang sudah share pengalamannya dengan terapi produk yang bukan produk, artinya uji klinis ya, nanti kita akan kembangkan. Baik, sahabat pembelajar, terima kasih untuk Anda yang sudah join pada malam hari ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita malam hari ini, kita selalu siap dalam menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19 yang akan dipastikan pasti terjadi di Indonesia. Baik, kita ketemu lagi 2 minggu lagi, dan saya mohon untuk buka kamera untuk say thanks kepada Pak Edi dan Prof. Sutiman, sekaligus kita akan foto bersama ya. Oke, kita buka kamera untuk foto bersama, silakan. Dio, mungkin bisa dibantu. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Saya izin untuk memfotokan ya. Fotonya akan saya lakukan sebanyak 2 kali. Untuk foto yang pertama, saya hitung 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Untuk foto yang kedua, 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Dio, terima kasih Pak Edi, terima kasih Prof. Sutiman, terima kasih semuanya. Mas Sarmoko dan semuanya, terima kasih. Sampai ketemu. Semoga semua dalam keadaan sehat.